Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang membicarakan masalah-masalah sosial politik, tentu diberi perspektif iman Kristiani, dan juga persoalan-persoalan lain tengah-tengah masyarakat, serta pokok-pokok penting ajaran gereja. Tentu saja untuk menolong kita dapat merespon situasi dengan semakin tepat berdasarkan iman Kristiani. Saya Pendeta Restoran bagi pemandu percakapan kita. Dalam jumpa kali ini atau episode kali ini kita akan berbicara mengenai politik solidaritas versus politik identitas. Dan untuk membahas topik ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan, kandidat dari Universitas Indonesia di bidang atau ilmu sosial politik. Selamat datang Pak Darwin. Terima kasih Pak Arlianus. Apa kabar Pak? Puji syukur, baik. Sudah pindah tempat tinggal dari Bogor ya? Iya Pak, udah di Jakarta sekarang. Di Gampang, berarti lebih sering-sering ke sini nanti karena udah dekat. Ya, Pak Darwin adalah beliau menyelesaikan studi sarjana sains teologi ya di Duta Wacana dan S2 dari CS UGM dan sekarang sedang menulis disertasi di UI. Jadi cukup komprehensif, teologi di UKDW, lalu di UGM, sekarang di UI, dua universitas yang terkenal di Indonesia. Sekarang beliau menjabat sebagai sekretaris dari BPM SWGK Jawa Barat dan pendiri atau aktivis dari Gerakan Kebangsaan Indonesia. Iya Pak, milik GKI. Nah, Pak Darwin, karena kita bicara mengenai politik solidaritas versus politik identitas, apakah dalam kontestasi politik kita memang dapat betul-betul menghindari yang namanya politik identitas? Nah, ini pertanyaan penting dan menarik. Harapan kita sih bisa jawabnya ya. Cuma dengan menyesal kita harus bilang politik itu adalah kerja yang tidak pernah bisa terpisah dari identitas. Artinya politik identitas itu nggak akan bisa dihindari dalam proses politik. Nah, saya mulai menjelaskan ini dengan menguraikan arti demokrasi yang identik dengan kehidupan politik. Demokrasi itu kan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, definisi rakyat sendiri kan sangat diverse, sangat beragam. Rakyat yang mana? Pasti di dalamnya ada rakyat yang status ekonominya beda, status budayanya beda-beda, agamanya beda-beda. Upaya politik itu tidak pernah bisa menyenangkan semua kelompok identitas dalam negara demokrasi. Jadi ketika demokrasi saja definisinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, selalu ada rakyat-rakyat yang dikhususkan, yang diperjuangkan aspirasinya. Maka demokrasi sendiri hanya bisa berjalan ketika dia memainkan politik, upaya mensejahterakan identitas tertentu. Nah, pemahaman seperti ini membuat kita harus sadar bahwa politisasi atau politik identitas itu nggak akan pernah bisa hilang. Karena kerja politik itu adalah kerja untuk memperjuangkan aspirasi kelompok identitas tertentu. Nah, kalau begitu kan berarti di negara-negara yang disebut sebagai negara demokrasi sesungguhnya di dalamnya tumbuh yang namanya politik identitas. Betul Pak, ya. Betul sekali. Misalnya anggaplah Amerika sebagai kampion demokrasi yang dianggap sukses mempraktekkan demokrasi ya. Di sana kan ada dua partai yang merepresentasikan dua ideologi besar, Republik dan Demokrat. Ya. Republik ini warnanya lebih kepada aspirasi masyarakat yang tradisionalis, yang memegang nilai-nilai agama lebih kuat. Demokrat cenderung liberal gitu. Nah, ini saja kan sebetulnya dua jenis identitas, dua jenis kategori yang berbeda. Ada kategori kelompok masyarakat yang memperjuangkan nilai-nilai keagamaan. Misalnya anti aborsi, Republik sangat kuat. Demokrat tidak, menjunjung tinggi liberalisme termasuk hak asasi seseorang untuk memutuskan saya mau aborsi atau tidak, contohnya. Nah, di Amerika saja sebagai negara kampion demokrasi, dua kategorisasi identitas ini tetap ada. Jadi kalau identitas itu kita maknai sebagai identifikasi kelompok masyarakat tertentu dalam sistem politik demokrasi, ya artinya memang
nggak pernah bisa terhindarkan politisasi identitas. Nah, itu berarti kan sebenarnya kalau kita melihat negara-negara demokrasi ya, sebelum Amerika yang disebut sebagai dedengkotnya demokrasi, toh di dalamnya ada politik identitas dan negaranya dapat berlangsung dengan demokratis. Apakah itu berarti sebenarnya politik identitas itu dalam bagian tertentu sebenarnya tidak semenyeramkan yang selama ini kita fahami atau kita rasakan dalam praktek, misalnya dalam yang terjadi dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta yang lalu misalnya? Nah, yang tadi saya jelaskan itu politik as it is, politik apa adanya seperti itu. Kalau kemudian kita memberikan evaluasi etis, ya kita bisa bilang politik identitas itu bisa tidak bagus kalau ada syarat-syaratnya. Nah, seorang ahli yang bernama Amy Goodman pernah menulis buku yang mengkategorisasi politik identitas. Jadi dia bilang identitas di dalam demokrasi tidak bisa dihindari, seperti yang tadi saya jelaskan. Karena itu politik identitas adalah sebuah keniscayaan. Nah, tetapi kata dia, politik identitas itu ada 3 kategorinya, Pak. Bisa good, bisa bad, bisa ugly. Nah, politisasi identitas bisa baik kalau kita sadar, yang saya perjuangkan itu adalah aspirasi dari kelompok, sebut saja masyarakat perkotaan. Dan ini misalnya diartikulasikan oleh partai yang cenderung mengartikulasikan ini, misalnya PSI. Ini contoh ya, saya tidak bermaksud promote satu partai tertentu. Nah, PSI sah-sah saja memperjuangkan aspirasi kelompok muda kota yang liberal, yang menjunjung tinggi toleransi dan lain-lain, tidak salah. Dan dia tidak memperjuangkan aspirasi kelompok masyarakat yang konservatif. Nah, politisasi identitas ini yang dilakukan oleh PSI tersebut good, karena ada segmentasi identitas yang diperjuangkan oleh PSI. Atau sebutlah kalau nanti misalnya ada partai buruh, dia kan secara spesifik menyasar segmen tertentu, konstituen tertentu, buruh. Dia berjuang untuk mengartikulasikan aspirasi kelompok buruh, itu bagus. Karena memang fokusnya di sana. Itu politik identitas good. Nah, yang kedua bad. Bad ini terjadi ketika politisasi identitas yang diperjuangkan mengabaikan kepentingan identitas lain. Memutlakan identitas saya aja deh yang paling penting. Nah, misalnya ada partai tertentu atau politisi tertentu yang melakukan politisasi identitas, sebut saja kami memperjuangkan umat Kristen. Ada partai Kristen misalnya. Lalu kerja politik, kampanye, berstrategi menang. Misalnya jadi kepala daerah. Nah, ketika dia menjadi kepala daerah dan terus memperjuangkan aspirasi kelompok Kristen saja, mengabaikan ada kelompok Islam, ada kelompok Buddha, maka itu jadi bad. Kenapa bad? Sebab kesetiaan seseorang kepada partai atau konstituen itu harus berakhir setelah dia terpilih, menjadi pejabat publik. Dia milik semua harusnya. Nah, karena itu kalau politisasi identitas hanya bad, dia jadi bad. Nah, yang terakhir ugly. Menurut Goodman, ugly itu apa sih? Ugly itu terjadi ketika politisasi identitas menganggap identitasnya superior, identitas lain inferior. Identitas saya luhur, yang lain jelek. Yang saya diperjuangkan, yang lain dimusnahkan. Nah, kalau ini terjadi, proses politik itu sejak awal sampai akhir akan menjadi proses politik yang memecah belah dan mengkhawatirkan. Karena dia hanya berjuang buat kelompoknya dan menganggap kelompok lain itu musuh, padahal satu keluarga. Kalau yang tadi bad itu hanya mengabaikan. Kalau yang ugly ini memusuhi yang berbeda, menghancurkan yang berbeda. Nah, ini ugly menurut si Goodman. Jadi, apakah politisasi identitas berbahaya? Berbahaya kalau dia menjadi politik identitas yang sifatnya ugly. Nah,
tadi kan ada aspek apa namanya yang bisa difahami lah ketika seseorang atau dalam proses kontestasi politik itu politik identitas dimainkan begitu. Nah, apakah itu yang lalu jadi menyebabkan bahwa misalnya nih pemimpin-pemimpin politik yang jelas-jelas menggunakan isu identitas dalam upaya meraih kemenangan. Tadi kan ngomong Amerika, kayaknya Trump menggunakan itu. Betul. Ya, atau misalnya di DKI dulu Pak Anies misalnya. Anies. Apakah tapi kan ternyata menang. Iya. Nah, iya. nah ini kenapa bisa begitu? Ya sederhana sih Pak, karena yang paling mudah, yang paling murah untuk mendapatkan dukungan masyarakat adalah identitas. Oke. Kenapa mudah dan murah? Karena identitas ini kan menyasar bagian irasional dari masyarakat. Sentimen primordial. Kadang-kadang kita nggak ambil pusing. Dia bagus atau tidak, dia pintar atau tidak. Yang penting satu suku. Lebih enak, lebih bisa dipercaya. Nah, ketika sentimen primordial identitas dimainkan, dia akan menyasar bagian tertentu dari manusia yang membuat manusia itu nggak rasional. Dan dalam politik, konon, banyak irasionalitas. Karena itu politisi atau konsultan politik sadar betul cara paling mudah dan murah untuk memenangkan kontestasi pemilu, misalnya, adalah dengan memainkan isu identitas. Nggak soal dia rekam jejaknya tidak baik, tapi yang penting sekelompok, yang penting satu agama, yang penting satu suku gitu. Ini pasti harus kita perjuangkan. Nah, ini yang membuat banyak, saya nggak tahu berapa banyak ya. Maksud saya, kita tahu dalam demokrasi modern, politisi-politisi yang memainkan politik kebencian identitas bisa menang. Karena masyarakatnya gampang diperdaya, dipicu sentimen primordialnya begitu. Betul Pak, dipicu dengan sentimen itu nggak rasional, ya sudah, kita dukung. Jadi artinya kekurang cerdasan masyrakatkah yang membuat para politisi yang sebutlah politisi yang saya bilang dalam tanda kutip buruk sebenarnya dengan kalau mengekspos isu identitas bisa meraih kemenangan karena kekurang cerdas, saya nggak bilang bodoh ya, kekurang cerdasan masyarakat. Iya, bisa begitu, bisa juga begini. Kita memang tidak pernah lepas dari ini istilahnya politik aliran. Dari sepanjang kita berdemokrasi sejak Indonesia berdiri sampai sekarang, politik aliran itu nggak bisa dilepaskan, Pak. Contoh, asumsi bahwa presiden itu mestinya orang Jawa. Ya, sampai yang terakhir kan benar, kita nggak tahu ke depan. Nah, politik aliran ini menurut saya juga menggambarkan watak masyarakat Indonesia yang memang belum bisa lepas sepenuhnya dari eksklusivitas primordial. Dan ini kan nature Indonesia yang sebelum menjadi sebuah bangsa, dia adalah kerajaan-kerajaan kan Pak, yang kemudian bersatu karena melawan musuh bersama. Jadi ya memang masyarakatnya begitu ya wataknya. Dan itu yang dimanfaatkan oleh para politisi untuk memenangkan kontestasi dalam demokrasi. Ya bodoh juga sih kalau disebut bodoh. Ya, jadi memanfaatkan kekurang cerdasan itu dengan menyentuhlah sentimen primordialnya. Oke, nah apakah kalau kita lihat ya kan Pak Darwin tadi bahwa di negara-negara demokrasi seperti Amerika tadi pemimpin yang jelas memainkan isu ini bisa menang dan itu tetap dikelas sebagai negara demokrasi. Atau let's say kita di Indonesia di DKI Jakarta waktu itu toh kita disebut negara demokrasi walaupun pemimpin kita di DKI Jakarta misalnya lahir dari karena memainkan isu identitas. Apakah itu berarti bahwa politik identitas itu memang bisa kompatibel dengan demokrasi? Setelah beberapa informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat kami masih dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya Pendeta Aris Laros. Sebagaimana percakapan kita bicara mengenai politik solidaritas versus politik identitas bersama dengan Bapak Pendeta Darmawan, Kain Doktor dari Universitas Indonesia di Ilmu Sosial Politik. Bila ada komentar atau pertanyaan tentang pokok yang kita bicarakan, silakan tulis di kolom komentar dan Pak Pendeta Darwin tentu nanti dengan sedang hati akan merespons pada waktunya. Pak Darwin, tadi saya udah di ujung segmen pertama saat itu pertanyaan Pak. Melihat bahwa pemimpin yang memanfaatkan isu identitas itu bisa menjadi pemenang di negara demokrasi dan negara itu dapat tetap disebut sebagai negara demokrasi. Apakah itu mengatakan bahwa politik identitas memang dapat kompatibel dengan sistem demokrasi? Ya, kita perlu membedakan definisi demokrasi dalam dua hal. Pertama, demokrasi yang dimaknai sebagai demokrasi elektoral. Oke. Jadi demokrasi itu apa sih? Oh, demokrasi itu adalah sistem politik yang di dalamnya ada pemilihan langsung yang bebas, jujur, adil, dan one man, one vote, one value. Ini demokrasi elektoral. Nah, kalau hanya mendefinisikan demokrasi berdasarkan definisi demokrasi elektoral, maka politisasi identitas kompatibel dengan demokrasi. Karena nggak apa-apa saya memainkan narasi atau isu sara. Yang penting dalam pemilihan semua orang hak-haknya terjamin dan semua orang memilih lalu saya menang. Nah, kalau itu definisinya ya kompatibel. Tapi kalau demokrasi dimaknai dalam definisi yang kedua, di mana kita mengerti demokrasi sebagai sebuah value yang menghargai harkat dan martabat manusia. Semua orang sama di dalam negara, tidak boleh ada yang direndahkan, tidak boleh ada yang identitasnya diperkosa atau dimanipulasi, maka politisasi kebencian identitas tidak demokratis, tidak kompatibel dengan demokrasi. Khususnya kalau pakai kategorisasi Ami Gutman tadi ya, yang good, bad, dan ugly. Politik identitas yang ugly tidak kompatibel dengan demokrasi. Kenapa? Karena dia mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi yang di dalamnya adalah penghargaan terhadap keluhuran martabat manusia atau pribadi. Waktu saya menjelek-jelekan identitas orang lain, atau waktu saya menganggap identitas saya paling baik, identitas orang lain itu jahat, itu berlawanan dengan narasi demokrasi yang berdasarkan value. Jadi kalau pertanyaannya kompatibel nggak? Kompatibel kalau demokrasi kita maknai sebagai demokrasi elektoral. Tapi tidak dari sisi nilai demokrasi yang substansial. Jadi tergantung ya. Dalam proses pemilihan itu bisa saja terjadi. Iya. Kita kan bicara mengenai politik solidaritas dan versus politik identitas. Kita ngomong dari tadi tentang identitas, Pak. Kita agak pindah sedikit. Apa sih politik solidaritas itu? Nah, ini yang bagian kedua yang menurut saya penting dan ini bisa memandu kita dalam merespon situasi politik yang semakin hangat menjelang 2024. Seperti yang tadi saya jelaskan, seorang politisi yang negarawan adalah seorang yang kesetiaannya terhadap partai atau identitas kelompok itu berakhir ketika dia terpilih menjadi pejabat publik, maka kita perlu mendukung atau mencari politisi-politisi yang sedari awal dia menghargai perbedaan identitas
menghormati kepelbagaian identitas, dan ketika dia nanti memimpin atau ketika dia sudah memimpin, dia punya rekam jejak, nggak cuma mikirin kelompoknya, Pak. Ini yang dimaksud dengan solidaritas. Saya seperti ini, kelompok saya begini, tapi saya mau mendengar dan memperhatikan kelompok orang lain yang berbeda. Saya bersolidaritas dengan kelompok yang tidak sama. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita perjuangkan ke depan, bagaimana mengupayakan politik solidaritas. Kenapa perlu? Karena Indonesia ini sangat beragam dari sisi etnisitas dan agama. Maka kita perlu mendukung mereka yang betul-betul berdiri di atas semua golongan itu, kepelbagaian identitas. Dan itu bisa kelihatan rekam jejaknya, kerja politiknya, dan nanti harapannya kalau terpilih, dia memang berdiri di atas semua kepentingan identitas. Nah, kalau begitu Pak Darwin ya, apakah mungkin seseorang yang memainkan politik identitas itu pada ujungnya ketika dia menjadi pejabat publik bisa mendatangkan kebaikan bagi semua, atau sebelum mencipta atau berubah menjadi politik yang solidaritas tadi itu? Sangat mungkin dan ada buktinya, Pak. Oke. Ya, misalnya saya tidak setuju kalau dikatakan misalnya waktu kontestasi Pilpres yang lalu ya, Pak. Kalau dikatakan Pak Prabowo memainkan politik identitas, Pak Jokowi tidak. Saya tidak setuju. Dua-duanya memainkan politik identitas. Ya, misalnya ketika Pak Jokowi memutuskan Pak Ma'ruf Amin sebagai Wapres, dan itu di tikungan akhir pendaftaran. Karena kita sebelumnya kan dengar bukan ini nih, ya ada isu Pak Mahfud MD, orang udah senang macam-macam. Ternyata Pak Ma'ruf Amin, tanpa bermaksud merendahkan, tetapi kan dari sisi usia, dari sisi pengalaman, dari sisi yang lain-lain rasanya kurang cocok, kurang pas. Tapi kenapa dipilih? Karena ada kepentingan identitas yang diperjuangkan. Di pihak Pak Prabowo sudah sangat kuat memainkan identitas Islam. Ya. Di sini ya gimana nih ngalahinnya kalau bukan dengan cara itu lagi. Akhirnya diambillah Pak Ma'ruf Amin. Ini juga politik identitas. Cuma politik identitas yang good. Goodnya gimana? Ketika Pak Jokowi berhasil menjadi presiden, maka dia tidak lagi menjadi presiden untuk kelompok yang memilihnya saja. Buktinya apa? Buktinya dia membangun daerah-daerah di mana dia kalah jauh. NTB itu suaranya jelek. Sumatera Barat, Pak Jokowi suaranya jelek. Tapi NTB dan Sumatera Barat nggak dilupakan oleh Pak Jokowi karena mereka juga bagian dari Indonesia, walaupun nggak memilih dia. Gitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi, apakah bisa seorang politisi yang sudah memainkan politik identitas ketika memimpin dia berdiri di atas semua kelompok identitas? Bisa. Inilah yang disebut sebagai negarawan. Orang-orang yang memang nggak cuma jualan politik untuk kekuasaan, tapi dia berkomitmen untuk membangun bangsa bagi semua kelompok atau golongan. Jadi bisa sekali, Pak. Jadi, sorry nih, agak saya buat ekstrimnya. Apakah itu berarti dapat kita katakan bahwa dalam perjalanannya, dalam proses berkontestasi, meraih kemenangan dalam pemilu, lihat saya seperti itu, orang memainkan politik identitas, as long as begitu Anda terpilih, maka Anda tidak boleh lagi hanya memikirkan kepentingan kelompok identitas yang tadinya menjadi kendaraan Anda. Proses juga penting. Maksud saya begini, politik identitas itu tidak bisa dihindari kalau kita memahami politik as it is. Ya pastilah saya memperjuangkan kelompok tertentu, itu kan nggak bisa dihindari. Tapi dalam proses itu pun kita tidak menjelek-jelekan identitas lain, atau tidak boleh mengartikulasikan misalnya, saya pribumi, saya melawan aseng dan asing. Nah, aseng dan asing ini kan sebuah politik kebencian identitas. Dia sudah mengandung di dalamnya emosi negatif, kemarahan, merendahkan. Nah, ini yang tidak boleh, Pak. Jadi walaupun politik identitas nggak bisa dihindari, jangan ugly
identity politik atau politik identitas yang terakhir tadi kategorinya itu. Dari awal sudah bilang, wah bahaya, Aseng jangan dipilih. Loh, Aseng juga bagian dari warga negara Indonesia. Kenapa nggak boleh dipilih misalnya? Nah, kalau dari awal seseorang sudah memainkan politik kebencian identitas yang ugly, artinya dia makhluk politik yang sebetulnya ambisi kekuasaannya tinggi dan menghalalkan martabat kelompok atau individu demi kekuasaannya. Nah, orang seperti ini nggak punya nilai politik yang demokratis. Kalau demokrasi kita artikan secara substansial, bukan sekedar elektoral. Jadi artinya kalau orang memanfaatkan identitas sekadar sebagai untuk mengartikulasi kepentingan kelompok tertentu tanpa, let's say, tanpa mengubah menjadi kebencian kepada kelompok yang lain, artinya itu masih oke. Oke, karena nggak bisa dihindari. Ya, misalnya, ya politisi-politisi yang bakal berkontestasi menjadi capres pasti akan memikirkan bagaimana menarik simpati Jawa dengan kategorisasi identitas di dalamnya. Jawa Tengah begini, Jawa Timur begitu, Jawa Barat seperti ini. Nah, ini kan upaya politik memikirkan betapa signifikannya menggait pemilih dari identitas tertentu. Itu nggak apa-apa kan? Tapi ketika dia menjelek-jelekan yang lain, nah ini sebaiknya nggak usah dipilih. Jadi kalau kan tadi misalnya, saya nggak tahu ya ketika di Amerika itu, Trump misalnya, apakah dia menjelek-jelekan lawan politiknya tidak dengan isu identitas? Iya. Nah, misalnya yang Make America Great Again, yang diledek jadi migran. Ketika dia bilang kita harus membuat Amerika besar kembali, positif identitas Amerika yang dia perjuangkan. Tapi ketika itu dibangun di atas narasi, orang Meksiko itu berbahaya. Imigran dari misalnya Arab itu membahayakan keberadaan Amerika. Ini kan sudah jelek, sudah benci gitu, Pak. Ini yang tidak bagus. Jadi kalau kita menemukan pemimpin yang menyebarkan kebencian lah, sebutlah kebencian identitas kepada kelompok yang lain, maka itu sebaiknya dicoret. Dicoret. Ya. Jadi yang kita bilang tidak bisa dihindarkan itu adalah sebenarnya memperjuangkan kelompok tertentu. Jadi partai politik itu boleh partai Kristen, partai buruh, partai wanita, partai disabilitas, boleh seperti itu. Itu dijamin demokrasi kan? Sah-sah saja. Idealnya sih berjuang buat semua. Tapi kan nggak mungkin kita menyenangkan semua. Pasti ada segmentasi konstituen yang akan disasar. Apakah dalam perjuangan itu, dalam identitas tadi, apakah perjuangan itu berkaitan nggak dengan lemahnya yang sedang, atau sebutlah terpinggirkannya identitas yang sedang diperjuangkan? Tadi misalnya kalau soal buruh, kan itu memperjuangkan buruh karena menganggap buruh masih dalam tanda kutip masih belum sejahtera. Tapi kalau buruhnya udah sejahtera semua, apakah masih relevan memakai perjuangan buruh? Betul Pak. Ya itu ada kaitannya tentu saja. Jadi itu hanya kalau kita memaklumi politik identitas hanya berkaitan dengan memperjuangkan kelompok tertentu yang memang quote and quote tertindas atau dipinggirkan atau dalam posisi lemah, apa seperti itu? Ya, betul sekali Pak, ada hubungan dengan itu. Walaupun kadang-kadang ya di politik juga terjadi konstituen atau identitas yang katanya diperjuangkan juga sekedar dijadikan vote gather. Sebenarnya nggak sungguh-sungguh diperjuangkan. Enggak, ya buruhnya sengsara yang memperjuangkan naik mobil mewah kemana-mana misalnya. Ya. Iya. Itu juga kan nggak demokratis. Oke. Baik, kita berhenti sejenak setelah beberapa informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat KB masih dalam acara Gema Kasih Indonesia bersama saya Pendeta Alianus sebagai pemandu percakapan kita. Kita sedang berbicara tentang politik solidaritas versus politik identitas. Ini segmen terakhir, tapi Anda masih dapat menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom komentar yang tersedia, dan nanti Pak Pendeta Darwin, narasumber kita, dengan senang hati akan merespons pada waktunya. Pak Darwin, ini segmen terakhir, Pak. Ya, tadi kan ada politik identitas yang good, bad, ugly. Kalau good oke lah, namanya juga good ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan agar kita dapat terhindar dari aspek membahayakan atau yang tadi bad dan ugly itu dari politik identitas, atau bagaimana menumbuhkan politik solidaritas itu? Saya ingat almarhum Pendeta Eka Dharma Putra pernah bilang, something which is good only for Christian is unchristian. Oke. Sesuatu yang hanya baik untuk orang Kristen itu sebetulnya nggak Kristiani. Okay. Nah, prinsip ini yang mestinya mendasari pertimbangan keputusan politik orang-orang Kristen, bahwa dia mendukung atau tidak mendukung, memilih atau tidak memilih calon-calon atau politisi-politisi tertentu bukan berdasarkan kepentingan dirinya saja, tetapi mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas di luar kepentingan orang Kristen. Dengan kata lain, orang Kristen itu nggak boleh self-centris atau egoistik. Nah, dimaknai seperti ini, maka orang Kristen perlu mendukung politisi-politisi yang memang punya komitmen kebangsaan, yang memang punya track record sebagai negarawan, yang berani memperjuangkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Dan bagian terakhir ini penting karena biasanya kelompok-kelompok yang terpinggirkan ini kan nggak seksi secara politik. Misalnya memperjuangkan mereka yang hak-hak keberagamaannya dirampas oleh kelompok mayoritas. Ini nggak seksi. Orang seperti almarhum Gus Dur itu ya sedikit sekali, karena nggak banyak orang yang siap berkorban pasang badan untuk memperjuangkan hak kelompok-kelompok terpinggirkan. Nah, bagaimana kita membangun kultur demokrasi untuk mendukung orang-orang seperti ini yang perlu kita kembangkan, Pak. Nah, biasanya tidak banyak, karena itu kalau ada ya kita perlu mendukung perjuangan-perjuangan seperti ini supaya etalase demokrasi itu diisi oleh orang-orang yang bukan cuma manis mulutnya, cuma dekat sama rakyat ketika ada maunya, tetapi orang-orang yang punya rekam jejak betul-betul loh berkomitmen, bersolidaritas terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, kalau tadi kan Pak Darwin mengatakan kan bahwa pemanfaatan perjuangan politik identitas itu dapat difahami sejauh berkaitan dengan memperjuangkan kelompok identitas yang memang sedang entah tertindas, entah terabaikan. Nah, kalau berkaitan dengan sikap kita, misalnya tadi Pak Darwin bilang sebut orang Kristen ya, apakah seruan atau pandangan seperti yang Pak Eka katakan tadi itu, bahwa kalau hanya baik buat kita, kalau hanya memperjuangkan kepentingan orang Kristen itu pasti itu nggak Kristiani. Apakah statement itu bukannya lebih cocok disampaikan kepada kelompok yang kuat identitasnya? Betul sekali, Pak. Kalau kita kan ngomong gitu, iya gimana gitu loh, kita memang lemah. Masa kita nggak boleh memperjuangkan kepentingan? Kalau bukan kita, siapa yang memperjuangkan kepentingan kita gitu? Iya betul sih, Pak. Kalau dari sisi
nalar politik begitu ya. Lah, kita boro-boro memperjuangkan kepentingan orang, kepentingan kita aja kadang-kadang masih belum kita dapatkan. Betul tuh ya, betul. Cuma bisa diinterpretasikan dengan cara yang mungkin berbeda. Kamu jangan cuma peduli karena kamu punya kepentingan di situ, kira-kira begitu. Oke. Ini kan yang beberapa kali juga, kalau saya nggak salah baca, Pak Eka katakan, kita menjerit, berteriak kalau kepentingan gereja kita yang diganggu. Kalau enggak ya Diam kita kalau orang lain yang diganggu. kita diam-diam aja. Nah, mungkin maksudnya itu, jangan dong kamu cuma peduli kepada bangsa sejauh itu di dalamnya ada kepentingan kamu, gitu. Jadi dimaknai seperti itu rasanya baik sih, Pak. Jadi apakah itu kategori yang disebut politik solidaritas itu? Itulah politik solidaritas. Kita mau peduli kepada bangsa karena ada kepentingan manusia yang perlu kita perjuangkan. Termasuk misalnya kalau ada orang Kristen yang jadi cukong politik, ya dia jangan cuma mendukung calon-calon yang, oh ini pasti menang nih. Kenapa? Oh karena dengan dia menang, bisnis saya bisa dapat izin dengan gampang. Wah ini Anda tidak Kristiani, karena Anda mendukung politik, perjuangan politik karena punya kepentingan. Tapi saya mau dukung calon tertentu yang orangnya baik, integritasnya oke, kapasitasnya keren, dan dia peduli terhadap orang susah. Kita dukung. Karena orang seperti ini biasanya jarang dapat dukungan. Ya, dia berlawanan dengan kekuatan kapital biasanya. Dia merugikan itu ya pemilik modal. Pemilik modal ya. Nah, kalau itu dilakukan, nah itu Kristiani. Oke. Saya ingin mengajak Padari untuk melihat situasi kita nih, Pak. 2024 masih jauh sebenarnya pemilihan, tapi suhunya udah memanas ya. Barusan kan kelompok atau partai Nasdem kan mendeklarasi calon presidennya, dan itu kan menimbulkan hiruk pikuk yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya begini, Pak. Kalau kan tadi Pak Darwin mengatakan gak mungkinlah menghindari politik identitas. Dan kalau kita lihat tadi misalnya yang itu kan yang diributkan oleh netizen ketika Nasdem mendeklarasikan Pak Anies karena bertolak dari Pilkada DKI Jakarta. Nah, tapi kan sebenarnya itu kan bisa terjadi perubahan-perubahan ya. Nah, kalau Pak Darwin membaca situasi sekarang ini ya, entah partai-partai yang sudah mengumumkan kayak Nasdem atau yang masih malu-malu belum mengumumkan, apakah Indonesia ini dapat terhindar dari aspek bad dan ugly dari politik identitas itu nanti di pemilu 2024? Apakah bisa terhindar kalau membaca situasi kita sekarang ini? Bisa, sekaligus tidak. Bisa kalau semua kelompok masyarakat sadar betul perbedaan identitas itu tidak boleh melegitimasi politik kebencian identitas. Tetapi tingkat kesadaran ini kan kita nggak tahu bagaimana. Termasuk para konsultan politik di belakang partai-partai politik, kita nggak tahu strateginya apa. Bisa saja dijalankan kembali politik kebencian identitas seperti yang di Pilgub 2017 DKI Jakarta. Bisa saja. Tetapi dampak kerusakannya mungkin bisa tidak sedahsyat Pilgub, karena ini kan skalanya nasional ya. Yang laku di Jakarta belum tentu dia kemudian laku di tempat lain. Atau ada konteks-konteks yang unik yang tidak bisa disamakan dengan Pilgub 2017 lalu. Tapi catatan penting yang menurut saya harus kita buat secara tebal, kita mestinya tidak mentolerir mereka-mereka yang melegitimasi kebencian identitas buat kekuasaan. Karena kelihatan sekali politisi-politisi yang demikian hanya memikirkan nafsu berkuasa, the will to power yang berbahaya. Ya. Kalau identitas yang ada di masyarakat dia korbankan dan dia rendahkan, ya apa yang kita harapkan dari pemimpin yang demikian? Jadi kalau pertanyaannya bisa nggak terhindar dari kerusakan, sangat bergantung pada kesadaran kita untuk memainkan good identity politik gitu. Politik identitas yang baik. Silakan sah-sah saja mengejar suara di tanah Jawa yang menjadi pusat dari kemenangan dalam Pilpres. Tapi jangan kemudian mengabaikan
Papua. Atau jangan kemudian memainkan isu-isu SARA. Misalnya, ini bahaya kalau dipimpin itu karena dia pro asing. Wah, ini jangan-jangan yang ngomong begitu adalah orang yang didukung asing di belakang, kita nggak tahu. Betul. Tapi sebenarnya kan didukung asing juga kan nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, tapi kan jangan membenci gitu. Kalau masa terima modalnya lalu benci orangnya. Iya, pura-pura benci. Benci identitas punya pura. Iya. Itu muslihat untuk dapat meraih suara saja ya. Iya. Ya, jadi artinya bisa terhindar kalau kita semua sadar, kita beragam, dan perbedaan identitas itu adalah kekayaan. Kita semua saudara sebagai satu bangsa, dan karena itu boleh saja berbeda pilihan politik, tapi nggak usah terlalu baperan lah kira-kira kalau pakai bahasa anak muda. Karena ya rugi kan. Kemarin kita pada berantem Pilgub Jakarta, lalu beda pilihan politik Jokowi Prabowo. Pak Jokowi Prabowo udah rangkul-rangkulan. Bahkan dari dulu udah rangkul-rangkulan. Atau setelah debat di televisi mereka salaman gitu. Iya. Baik Pak Darwin, berkaitan dengan topik kita kali ini nih, walaupun masih jauh 2024, tapi bagaimana sebutlah pesan pastoral kepada pemirsa YKB mengenai upaya kita untuk menumbuhkan politik solidaritas daripada memanfaatkan atau terpincut oleh politik identitas. Silakan Pak Darwin kalau ada. Ya, saudara-saudara, upaya politik itu upaya Kristiani yang punya dasar spiritual. Politik adalah upaya mensejahterakan masyarakat atau kota. Nah, karena itu kita semua sebetulnya terpanggil untuk menunjukkan komitmen politik. Kita aktif berpolitik dalam arti memikirkan agar proses politik berjalan baik, hasil dari proses politik menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, oleh karena itu, kita harus mendukung mereka-mereka yang punya rekam jejak, komitmen, dan kapasitas politik yang bisa berdiri di atas semua kepentingan identitas. Kalau ini bisa terjadi, kita optimis Indonesia akan semakin lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Pak Darwin atas inspirasi yang diberikan kepada para sahabat YKB pada episode kali ini. Dan para sahabat, itulah percakapan YKB dengan Pak Pendeta Darwin tentang politik solidaritas versus politik identitas. Bila ada masukan-masukan, silakan kirimkan ke kami lewat nomor 0812 8188 9191. Saya ulangi 0812 8188 9191. Sampai jumpa pada episode berikut. Tuhan memberkati.